Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang terhormat kepada Bapak Alam Mauludina SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah komputer aplikasi akuntansi. Kami dari kelompok 2 kelas praktikum A1 ingin mempresentasikan hasil proyek kami mengenai sistem penggajian berbentuk web. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sekar Putri Maharani dengan NIM akhir 161. Nama saya Roro Alia Alfala dengan NIM terakhir 253. Nama saya Amanda Nur Hijriah dengan NIM terakhir 071. Saya Silviania Gusman dengan NIM terakhir 050. Nama saya Alfia Zahra dengan NIM terakhir 078. Baik, pertama saya akan membahas mengenai latar belakang mengapa kami mengambil tema sistem penggajian. Karena kami berdasar pada kebutuhan untuk mengelola proses penggajian dengan lebih efisien, akurat, dan transparan. Berbicara mengenai hal itu, latar belakang pertama kami adalah mengurangi kesalahan manual yang dimana proses penggajian ini rawan terhadap kesalahan, seperti salah hitung, kelalaian, dan ketidaksesuaian data. Yang kedua adalah efisiensi waktu dan tenaga dengan membuat codingan berbasis web untuk perhitungan gaji, tunjangan, pajak, hingga potongan dapat dilakukan lebih cepat. Yang ketiga adalah skalabilitas, yang dimana perusahaan yang berkembang membutuhkan sistem yang dapat mengakomodasi jumlah karyawan yang semakin banyak tanpa peningkatan kerja manual. Sistem berbasis coding dapat dikustomisasi sesuai dengan skala perusahaan. Dalam sistem penggajian berbasis web yang kami kembangkan ini, kami mengintegrasi elemen-elemen akuntansi untuk memastikan bahwa setiap proses perhitungan gaji dilakukan dengan akurat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu aspek penting yang kami pertimbangkan adalah perhitungan mengenai pajak pertambahan nilai atau PPN, di mana kami menetapkan tarifnya itu sebesar 2,5% yang akan diterapkan pada setiap transaksi yang relevan, guna memastikan bahwa penggajian dalam web kami ini berjalan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada. Baik, untuk yang selanjutnya ada manfaat dari aplikasi berbasis web penggajian yang dirancang oleh kami. Yang pertama itu diantaranya ada efisiensi operasional, di mana proses penggajian yang sebelumnya manual dan memakan waktu dapat dilakukan dengan cepat dan otomatis. Yang kedua ada akurasi data, di mana aplikasi ini mengurangi risiko kesalahan dalam perhitungan gaji sehingga hasil penggajian lebih akurat. Yang ketiga ada pengelolaan data terpusat, di mana semua data karyawan dan penggajian tersimpan dalam satu sistem yang memudahkan dalam pengelolaan informasinya. Yang keempat, ada keamanan data, di mana informasi sensitif seperti rincian gaji, data pribadi karyawan dapat dilindungi oleh fitur keamanan yang memastikan privasi dan mencegah akses yang tidak sah. Dan yang terakhir, ada transparansi untuk karyawan, di mana karyawan dapat mengakses informasi gaji sehingga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan kerja. Berikutnya ini ada bahasan pemrograman yang kami gunakan itu adalah PHP. Sedangkan untuk tools yang digunakan dari kelompok kami ini ada SAMPP, Apache, MySQL, dan VS Code. Selanjutnya ini adapun framework yang kami gunakan yaitu kode Igniter. Selanjutnya, kami akan menampilkan terkait website yang sudah kami buat untuk sistem penggajian. Baik, setelah kita klik link yang https://penguasabumi.my.id, akan muncul tampilan page login yang memuat nama perusahaan kami, yaitu PT Sukses Selalu. Lalu ada sistem penggajian karyawanku dengan penjelasan singkatnya. Lalu ada fitur utama yang dijelaskan di sini, yaitu ada manajemen data pegawai, sistem absensi, perhitungan gaji. Selanjutnya, ada laporan penggajian, keamanan data, dan dashboard akademik, analitik. Nah, selanjutnya di sini ada tentang kami, yang dimana di sini adalah
Profil kami masing-masing, yang pertama ada Alfia Azahra sebagai direktur, lalu ada Amanda Nurhijriah sebagai manajer, ada Roro Alia Alfala sebagai general treasury, lalu ada Sekar Putri Maharani sebagai sekretari dan Silvionia Agusman sebagai accounting. Dan di paling bawah terdapat nama perusahaan yang disertai dengan alamat, Gmail, fax, dan nomor telepon. Selanjutnya di sini, untuk login-nya sendiri, untuk mengetahui fitur apa saja yang ada di dalam web karyawanku ini, tahapan pertama yaitu klik login. Lalu masukkan username beserta password. Sebagai contoh di sini kami menggunakan username dengan password yang sama untuk memudahkan admin ketika login. Selanjutnya klik login. Dan langsung masuk ke website tersebut. Nah, selanjutnya kita pada tahap dashboard dari PT Sukses Selalu. Mengenai dashboard dalam web perusahaan itu biasanya dirancang untuk memberikan gambaran cepat tentang informasi penting dan relevan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, isi dashboard ini bisa bervariasi tergantung pada jenis perusahaan dan tujuan dashboard tersebut. Nah, sebagai contoh, kelompok kami dari PT Sukses Selalu mengenai penggajian menunjukkan file pada halaman dashboard utama untuk admin yang berisi yang pertama itu header, di mana di header ini kami menampilkan welcome message dan tanggal. Lalu ada statistik data dalam bentuk card. Nah, di sini ada contoh total pegawai, total data, dan total kehadiran. Lalu selanjutnya di situ bawahnya lagi itu ada statistik gender. Nah, di mana itu merupakan grafik visualisasi data gender dan status pegawai. Nah, halaman utama ini dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dari PT Sukses Selalu. Selanjutnya, untuk ubah password dari setiap masing-masing admin, kita bisa melakukan ubah password. Contohnya seperti password baru. Sebagai contoh, nah bisa seperti itu dilakukan untuk mengubah password. Lalu selanjutnya itu ada jika seorang sudah selesai untuk melakukan pengubahan dari web penggajian ini, maka dari admin tersebut bisa melakukan logout seperti contoh berikut. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu ada fitur untuk master data, di mana di dalam master data ini terdapat data pegawai dan juga data jabatan. Untuk data pegawai ini menampilkan daftar pegawai yang ada di perusahaan. Contohnya itu pada perusahaan PT Sukses Selalu ini ada Alfia Zahra sebagai direktur, Amanda sebagai manajer, dan selanjutnya. Lalu untuk daftar pegawai ini dapat dilakukan penambahan daftar pegawai dengan cara di sini ada tombol untuk tambah pegawai. Nah, untuk tambah data pegawai ini akan menampilkan form yang digunakan untuk menambah pegawai baru yang meliputi ada NIP, nama pegawai, username dan password, jenis kelamin, jabatan, status, dan juga hak akses. Bisa dicoba.
Jadi pada form ini bisa kita input sesuai dengan ketentuan sesuai dengan pegawai sendiri. Untuk hak aksesnya itu bisa dibatasi apakah dia sebagai pegawai atau sebagai admin. Lalu bisa kita save. Sudah tercatat. Nah, untuk yang selanjutnya itu di master data itu ada data jabatan, di mana data jabatan ini menampilkan terkait nama jabatan yang ada pada perusahaan, sukses selalu dengan gaji pokok, tunjangan, keterangan uang makan, tunjangan jabatan, dan sebagainya. Nah, pada data jabatan ini juga bisa kita tambah data jabatan baru yang akan menampilkan form untuk input jabatan baru dengan keterangan-keterangan yang bisa diisi sesuai dengan kebutuhan dari perusahaannya. Misalkan, setelah datanya sudah kita isi, bisa kita save dan datanya akan ditambahkan. Berikutnya ada bagian transaksi. Di sini tuh terdiri dari data absensi pegawai, settingan potongan gaji, dan data gaji. Untuk data absensi itu sendiri memiliki fitur yaitu absensi pegawai sesuai kebutuhan kita seperti pada bulan apa dan tahun berapa. Kemudian di data absensi ini berisikan NIP, nama pegawai, jenis kelamin, jabatan, dan seberapa banyak karyawan tersebut hadir, izin, atau alfanya. Dan di sini juga bisa menginput kehadiran pegawai. Lalu berikutnya ada settingan potongan. Di sini itu terdiri dari potongan gaji dan jumlah potongannya. Lalu ada fitur untuk menambahkan potongannya dan mencari data dari potongan tersebut. Kemudian ada yang di sini ada data gaji. Untuk data gaji itu ada ini pegawai, nama pegawai, jenis kelamin, jabatan, gaji pokok, dan tunjangan. Di sini tuh setiap pegawai sudah terpotong oleh tunjangan-tunjangan ataupun pajaknya. Lalu kemudian untuk fiturnya tersendiri di sini bisa mencetak gaji dan menampilkan data pegawai sesuai dengan bulan ataupun tahun. Seperti contoh pada berikut. Di sini ada laporan. Di fitur laporan ini ada 3
item. Yang pertama ada laporan gaji. Di laporan gaji ini ada filter laporan gaji pegawai yang isinya ada bulan, keterangan bulannya dari Januari sampai dengan Desember, ada tahun dengan dari tahun 2020 sampai 2028, dan ada PPN sebesar 2,5%. Selanjutnya ada laporan absensi pegawai. Filter laporan absensi pegawai ini isinya ada bulan dan tahun. Terus selanjutnya yang terakhir ada slip gaji. Filter slip gaji pegawai ini yang berisi yang pertama ada bulan, dari bulan Januari sampai dengan Desember, ada tahun, ada nama pegawai, dan PPN sebesar 2,5%. Selanjutnya, selain sistem penggajian karyawanku ini dapat diakses oleh admin, sistem ini juga dapat diakses oleh karyawan dengan beberapa perbedaan pada dashboard yang ditampilkan. Contohnya itu untuk dashboard yang hanya memiliki akses sebagai pegawai, itu akan menampilkan data pegawainya di bagian dashboard, lalu ada data gaji dari karyawannya yang dapat karyawannya lihat untuk spesifikasi gaji BPJS dari yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Dan juga karyawan itu dapat mencetak slip gaji untuk menyesuaikan dengan slip gaji yang diberikan oleh pihak HRD. Nah, di sini juga ada fitur untuk ubah password sama seperti yang dimiliki oleh admin, dan juga ada fitur logout. Jadi untuk perbedaannya itu sesuai dengan hal yang diperlukan oleh admin dan juga pegawainya tersebut. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.